Halo, bertemu lagi dengan saya, Dian dari iBack. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan seorang tamu yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu Mas Ibrahim Putra. Jadi, semua hal yang berhubungan dengan Into UK akan dihandle langsung oleh Mas Ibrahim, atau yang biasa kita panggil dengan Mas Ibam. Selamat datang, Mas Ibam. Terima kasih, Mbak Dian. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut atau sebelum kita masuk ke pokok-pokok pembahasan mengenai Into UK, boleh dijelaskan terlebih dahulu, Mas, mengenai program yang ada di Into UK, kemudian apa saja, boleh Mas jelaskan lebih lanjut, Mas? Oke, jadi memang Into ini kita adalah konsorsium dari 10 universitas, di mana Into juga kita memprovide program internasional untuk international students, yang dimana mungkin ada perbedaan sistem pendidikan dari Indonesia dan juga Inggris. Beberapa students dari Indonesia harus melalui program internasional, yaitu kita mempunyai program foundation dan juga program international year 1 buat teman-teman yang mau kuliah S1 di Inggris. Lalu kita juga punya program pre-masters buat student-student yang mau mengambil program master's degree ataupun S2 di UK, seperti itu. Oh, oke. Berarti lengkap sekali ya, Mas, di dalam Into. Nah, boleh dikasih tahu nggak universitas apa aja yang di-cover atau bekerja sama dengan Into UK? Boleh. Jadi memang dari part of Into, pertama kita start dari London, kita ada City University of London. Mungkin yang paling terkenal adalah Base Business School-nya juga. Lalu kita di South ada University of Exeter. Going North kita ada University of East Anglia, dan di kota Manchester sendiri kita represent Manchester Metropolitan University dan juga University of Manchester. Lalu kita ada University of Stirling di Scotland, ya, just below Scotland kita ada Newcastle University, dan di Northern Ireland kita ada Queen's University Belfast. Di luar dari itu kami punya college sendiri juga, yaitu di London dan di Manchester. Mungkin cocok buat students yang belum tahu nih setelah foundation atau international year 1 ingin progress ke university di mana. Lalu terakhir kita juga punya program A-level di salah satu kampus kami di University of East Anglia. Wow, berarti memang banyak ya dari utara ke selatan Inggris. Betul. Semua mengcover ya. Oke. Nah, tadi Mas bilang kan untuk anak yang dari lulusan SMA. Betul. Berarti program-programnya itu memang bagus untuk anak yang sudah lulus maupun menjelang lulus berarti ya. Benar. Oke. Kalau program foundation itu adanya program apa aja, Mas? Oke. Nah, program foundation sendiri memang tergantung dari pemilihan universitas dan juga pemilihan jurusan. Ya. Karena untuk foundation program sendiri pun juga sudah terfokus. Contohnya misalnya student mau ngambil program bisnis, mereka akan foundation streamnya in business. Student yang mau ngambil program engineering, kita mempunyai program foundation in engineering. Begitu pula juga untuk program art and design, arsitek gitu. Jadi tergantung pilihan major teman-teman yang mau kuliah S1 di Inggris. Oke, jadi nanti kita tinggal menyesuaikan subjeknya apa, jadi akan ambil foundation sesuai subjek yang diminati. Sebelumnya Mas Ibam juga sempat sebut mengenai International Year 1. Betul. Boleh dijelaskan lebih lanjut perbedaannya International Year 1 dengan Foundation? Boleh. Ya, jadi memang di Into kita punya dua program, Foundation dan juga International Year 1. Di mana Foundation memang program penyetaraan, sering kita sebut adalah Year Zero. Jadi memang masih program penyetaraan, di mana student setelah ngambil program Foundation, mereka bisa progres secara guaranteed ke tahun pertama university. Sedangkan untuk major-major tertentu di universitas kami, kita memprovide program tahun pertama atau program International Year 1. Di mana program International Year 1 sebenarnya sudah setara dengan tahun pertama universitas. Bedanya memang kelasnya dipisah. Jadi contohnya student mau kuliah di Newcastle University, contohnya student kalau misalnya ngambil program International Year 1, mereka akan belajar di Into Building di Newcastle University selama 9 bulan aja, lalu mereka bisa langsung progres ke tahun kedua, baru langsung join dengan direct students atau local students, seperti itu. Jadi kalau International Year 1 sudah setara dengan tahun pertama. Oke, jadi memang hanya di subjek tertentu. Betul. Dan universitas tertentu. Betul. Ya. Oke, nah kemudian
Kalau dilihat dari support yang diberikan oleh foundation maupun international year one, itu saya dengar supportnya dari INTO termasuk yang the best. Betul. Nah, mungkin Mas bisa jelaskan support apa yang akan didapat oleh student yang nanti akan sekolah ke INTO UK, baik untuk foundation maupun international year one. Menurut saya secara pribadi ya, student yang baru pertama kali keluar negeri S1 atau mungkin mereka yang under 18 juga, menurut saya mungkin tahun pertama itu masa-masa yang paling krusial. Mereka baru pertama kali datang ke UK sendiri, adjusting with UK education system, masih banyak hal-hal yang memang mungkin butuh tambahan support sebelum mereka melanjutkan ke jenjang selanjutnya, ke tahun kedua dan selanjutnya. Makanya dari INTO kita dari segi akademik kita mempunyai academic support yang akan membantu monitoring dari registrasi kelas sampai monitoring attendance students, grades-nya gitu. Dimana mereka kita juga akan bisa provide extra class kalau memang studentnya mungkin nilainya di bawah standar misalnya. Jadi kita bisa kasih tambahan support dari segi akademik. Lalu yang paling penting juga adalah progression support. Progression support ini, staff kita akan make sure students mereka bisa progres ke tahun selanjutnya di universitas pilihan mereka, gitu. Jadi mereka akan dari segi proses, habis itu dari segi mungkin harus tambah personal statement, dari segi gradingnya mereka akan bantu monitoring juga. Dari segi non-akademik pun juga kita punya staff untuk accommodation, under 18 students, dan juga welfare. Oke, jadi memang semuanya akan dipandu oleh INTO support team, betul? Oke, dan semua pelayanan itu akan didapatkan baik student ambil ke INTO Manchester, INTO Newcastle, INTO Stirling, Queen Belfast, semuanya akan sama ya, Mas ya? Jadi memang kita punya standarnya sendiri, jadi memang semua student yang masuk melalui INTO mereka akan mendapatkan support yang sama, regardless university mana yang mereka pilih atau center kita yang di kota mana yang mereka pilih, seperti itu. Oke, nah ini kayaknya akan ada pertanyaan yang tambahan dari student. Seandainya kalau nilainya sudah masuk ke INTO, salah satu di INTO UK University, contoh misalnya INTO Manchester atau INTO Exeter yang kita tahu memang rankingnya lumayan tinggi. Seandainya student kurang mendapatkan nilai bagus, apakah ada tambahan tutor atau support tertentu dari pihak INTO team? Oke. Ya, jadi memang yang kita provide adalah program foundation yang guaranteed masuk ke contohnya University of Exeter dan juga University of Manchester. Tapi memang mungkin juga di sini kita sama-sama tahu University of Manchester, Exeter, top universities juga ya, pasti memang butuh nilai yang cukup tinggi juga buat student bisa progres ke tahun selanjutnya. Jadi memang kalau dari segi support students yang masuk melalui INTO dari orientasi mereka sudah ketemu dengan advisors mereka dari segi akademik supaya nggak salah pilih kelas supaya dan mereka eligible untuk progres ke university. Itu dari orientasi. Setelah term pertama mereka selesai, mereka akan dimonitor kira-kira nilainya cukup atau enggak, atau butuh support tambahan apa, mungkin dari segi akademik, dari segi English, supaya kita bisa provide agar final grades-nya sudah mencukupi, mungkin kalau kita bisa bilang KKM ya, mencukupi nilai KKM untuk naik kelas selanjutnya atau progres ke tahun pertama university atau dari international year one progres ke tahun kedua gitu. Jadi kita akan monitor terus dari pas lagi orientasi mereka ke tahun pertama, kita bisa kasih tambahan tutor secara one on one, extra class gitu untuk make sure mereka mendapatkan support yang lebih untuk bisa progres ke tahun selanjutnya. Lalu setelah along the way, kalau misalnya memang nilai mencukupi, mereka bisa progress, or mungkin nilainya ada yang kurang-kurang sedikit, biasanya kita bisa kasih receipt exam setelah mereka final exam. Jadi receipt exam ini mungkin kalau kita di Indonesia remedial ya Mbak ya. Jadi nanti kalau ada kelas receipt exam, mungkin kalau nilainya kurang sedikit, kita bisa kasih juga untuk make sure student bisa progress ke university yang mereka pilih. Betul. Dan kebetulan karena memang INTO ini ada di universitas-universitas yang memang bekerja sama, akses atau kelebihannya adalah untuk melanjutkan ke universitas tersebut ya Mas ya. Oke, baik. Nah, tadi Mas sempat sebut soal akomodasi. Kebetulan kita ada student yang memang baru sampai di INTO Exeter. Dan selama during pandemik ini, jadi memang anaknya ini baru tiba di Inggris dan baru selesai hotel karantina. Dan dia sendiri pun mengkonfirm bahwa
support yang diberikan Into cukup bagus, termasuk dari mulai penjemputan dan sejauh ini on time, dijemput di Managed Quarantine Hotel, kemudian dibawa ke S-Sector, dibawa ke akomodasinya, dan kemudian dipandu oleh orang di S-Sector untuk masuk ke akomodasi di S-Sector. Nah, berbicara kembali mengenai akomodasi, berarti akomodasi itu digaranti pasti dapat atau gimana, Mas? Betul, jadi di setiap universitas kami, contohnya di University of Exeter, kita punya Into Accommodation, di mana memang Into Accommodation ini memang khusus untuk Into student saja. Jadi kita akan block hall-nya ataupun building-nya. Jadi memang kondusif hanya untuk Into student saja, dan itu guaranteed. Gitu. Jadi nanti ketika di sini mungkin ada student yang tertarik untuk apply, mereka tinggal pilih tipe akomodasi yang mereka inginkan seperti apa, lebih cepat lebih baik supaya bisa mendapatkan akomodasi sesuai dengan preferensinya. Tapi secara general, Into students mereka guaranteed untuk mendapatkan akomodasi. Berarti memang support itu akan didapatkan oleh student, baik itu di Into Manchester, Into S-Sector, maupun Into Queen Belfast, City, Stirling, dimanapun ini juga ya, Mas ya. Buat calon student, kira-kira apa yang harus disiapkan nih, Mas? Jika setelah melihat video ini kemudian tertarik untuk mendaftar, kapan dan apa yang harus mereka siapkan untuk mendaftar ke Foundation atau International Year One? Jadi memang buat students yang memang rencana mau, kalian udah planning untuk kuliah di tahun depan, kalian sudah bisa apply starting dari tahun ini, karena kita buka aplikasi enrollment itu sebenarnya 1 tahun sebelumnya, Mbak Dia. Gitu. Jadi pertama yang kalian harus lakukan pertama adalah konsultasi dulu dengan IBEC supaya kalian nggak salah pilih dari segi kota, dari segi university gitu, dan juga nanti tim IBEC akan bantu juga untuk dari segi proses aplikasinya. Nah, untuk dari segi dokumen sebenarnya kita dari Into cukup fleksibel dalam arti dokumen tidak terlalu banyak untuk aplikasi. Kita lihat dari nilai transkrip SMA ya, dari kelas 10 sampai kelas 12. Lalu juga kita akan lihat dari segi English requirement-nya. Jadi ada 2 requirement yang harus dipenuhi ya, academic requirement dan juga English requirement gitu. English kita mengharuskan Into students untuk ngambil IELTS Academic UKVI ataupun Pearson Test Academic UKVI. Berarti buat teman-teman yang tertarik untuk mendaftar, jikapun akan masuknya tahun depan, yaitu September 2022 atau Januari 2022, masih bisa atau bisa di-apply dari sekarang. Jadi benefit selanjutnya buat teman-teman yang apply lebih early ya, itu biasanya mereka juga bisa mendapatkan scholarships, karena kan kita sama-sama tahu ya, scholarship itu pasti first come first serve gitu. Jadi selama dan mungkin kita masih ada kuota untuk scholarships, itu student bisa apply. Dan untuk foundation scholarship kita cukup tinggi sampai 20.000 pounds. Jadi salah satunya di partner kita di Newcastle University ini, kita punya foundation scholarship itu 20.000. Kalau student ada dapat 20.000, mereka akan dipotong 10.000 saat foundation dan 10.000 ketika mereka masuk ke tahun pertama universitas di Newcastle. Lumayan ya, lumayan banget bukan lumayan lagi, lumayan banget. Benar. Nah, demikianlah informasi dari Mas Ibam atau Mas Ibrahim Putra mengenai Into UK. Kita bisa dengar tadi dari beliau bahwa progression support atau support dari tim Into UK itu sangat-sangat bagus untuk student yang ingin melanjutkan ke universitas di Inggris dengan programnya Foundation dan International Year One ya, Mas. Kemudian pre-master juga ada untuk yang mau masuk master. Jadi jangan ragu untuk mulai dari sekarang memilih-milih universitas yang kalian ingin apply atau kalian ingin daftar, dan hubungi kami di IBEC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi mengenai aplikasi pendaftaran. Terima kasih banyak Mas Ibam atas waktunya. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan bisa membantu banyak student di Indonesia untuk lanjut ke sekolah ke Inggris. Oke, terima kasih tim IBEC. Siap, salam.